Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN, khususnya di kelas 12. Saya Lilis Anisandrayani sebagai guru PPKN SMK Negeri 3 Bogor. Dalam hal ini kita akan belajar bab ke-6, yaitu peranan pers dalam negara demokrasi. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dalam mempelajari tentang pers ini, yaitu yang pertama adalah pers di Indonesia, yang keduanya pers yang bebas dan bertanggung jawab, dan yang ketiganya adalah penyalahgunaan kebebasan pers dan dampaknya dalam masyarakat demokrasi. Pengertian pers secara etimologis, kata pers adalah dari bahasa Belanda dan press itu dari bahasa Inggris, atau presse bahasa Perancis, dan juga berasal dari bahasa Latin, pressere dari kata primer yang berarti cetak atau menekan. Sedangkan definisi terminologisnya ialah media massa cetak, dalam bahasa Belanda ialah Gedrukken atau drukpers, dalam bahasa Inggrisnya adalah print media atau printing press atau press. Menurut pendapat Umar Seno Aji, pers dalam arti sempit mengandung penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan jalan kata tertulis, dan pers dalam arti luas adalah sebuah media massa atau mass communication yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun kata-kata lisan. Sedangkan pengertian pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang terdapat pada pasal 1A, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dan fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 adalah pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, media pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Serta pers juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pers berfungsi sebagai media informasi, yaitu dapat memberikan berbagai informasi yang penting dan bermakna bagi masyarakat untuk kehidupannya, berbagai bidang, aspek, atau dimensi. Contoh informasi tentang kebijakan, program, dan peraturan negara kepada masyarakat agar cepat diketahui. Pers juga menjadi sarana informasi antar individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pers berfungsi sebagai media pendidikan atau education. Pers memuat atau menyajikan tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan, sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Tegasnya, pers mendidik masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilannya. Sedangkan pers berfungsi sebagai media hiburan atau recreation, yaitu pers hendaknya dapat menyuguhkan berita yang menyegarkan, humor atau jenaka yang mengandung daya imajinasi yang positif, karena ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Misalnya, dan pers berfungsi sebagai media kontrol atau sosial kontrol, yaitu kontrol masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan,
Istilah kontrol sosial terkandung makna demokratik atau open management yang di dalamnya terdapat unsur-unsur keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan atau social participation, pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat, social responsibility, dukungan rakyat terhadap pemerintah, social support, kontrol masyarakat terhadap tindakan pemerintah, social control. Dan yang terakhir, fungsi pers sebagai lembaga ekonomi, yaitu suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers memiliki bahan berita ekonomis atau informasi yang diolah sehingga menghasilkan produk berupa yang diminati oleh masyarakat. Dengan demikian pers dapat memanfaatkan alam sekitarnya sebagai nilai jual sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal dari hasil produksinya. Pers sebagai lembaga ekonomi menyediakan jasa sosialnya untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan memperoleh citra positif dan nilai jual atau program-program kerjanya. Misalnya meliputi kegiatan bakti sosial, acara open house, atau kegiatan lainnya. Ditambah lagi bidang penjualan kolom advertising, kolom artikel, atau kolom berita lainnya. Dan berikutnya adalah hak-hak pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelanggaran penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan serta informasi. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Dan kewajiban pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 5 adalah pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta azas praduga tak bersalah. Pers wajib melayani hak jawab dan pers wajib melayani hak koreksi. Kemudian peranan pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 6 yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, serta menghormati kebinekaan. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan yang terakhir, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Demikianlah pembelajaran PPKN kita tentang peranan pers di negara demokrasi, dan materi ini saya peroleh dari buku wajib PPKN Depdikbud kurikulum 2013 serta saya peroleh dari bahan lainnya yang akurat yang sesuai dengan kurikulum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.